berada di rumah dalam keadaan sehat, senang, bahagia, dan tanpa kekurangan satu apapun. Nah, kali ini kita mau mendengarkan cerita. Tentunya ini adalah cerita yang sangat menarik sekali. Nah, bagi adik-adik yang sedang berada di rumah, kakak harap adik-adik semuanya mendengarkan dengan serius. Tidak boleh ribut dan tidak boleh berisik. Jadi harus fokus kalau mau dengar cerita, supaya nanti kalau Kak Serlin tanya, adik-adik semuanya harus bisa jawab semua pertanyaan kakak. Oke? Nah, sebelum mendengarkan cerita, terlebih dahulu kita mau berdoa meminta pimpinan Tuhan. Baik, ikuti Kak Serlin ya. Lipat tangannya, tutup matanya, lalu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau mendengarkan cerita. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita telah bernyanyi dan kita telah meminta pimpinan Tuhan lewat doa kita. Nah, sekarang adik-adik yang sedang berada di rumah, siapkan hati untuk mendengarkan cerita. Dan kali ini ceritanya sangat menarik. Baik, langsung aja. Ini dia ceritanya. Ada seorang perempuan yang bernama Maria, dan ia berasal dari keturunan Daud. Dan ia juga bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Dan mereka berdua ini adalah sama-sama mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Pada suatu hari, datanglah malaikat Gabriel kepada Maria dan berkata, Salam Maria, Tuhan akan menyertai engkau. apa arti dari salam ini? Tuhan akan memberkati engkau Maria, di mana engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus. Hah? Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Sementara aku masih belum bersuami. Jangan khawatir Maria, Roh Kudus turun atas kamu, dan anak yang engkau kandung itu disebut kudus dan anak Allah. Jadilah kepadaku apa yang kamu katakan itu. Dan setelah kejadian itu terjadi, Maria langsung mengandung. Maria, Iya. gimana kabarmu? Baik. Yusuf, kebetulan hari ini kita bertemu. Ada yang mau saya sampaikan kepadamu. Sampaikan Maria. Tapi saya takut kamu tidak bisa menerimanya. Maria tidak perlu takut. Sebenarnya saat ini aku sedang mengandung. Hah? Apa Maria? Mana mungkin bisa terjadi? Sedangkan kita masih tunangan. Bingung. Dan dia seakan tidak menerima kenyataan itu. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Aku harus meninggalkan Maria. Saya tidak mau mencemarkan nama Maria. Dan kemudian malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dalam mimpi. Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
karena anak yang ia kandung itu anak dari Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kamu akan menamainya Yesus. Pengumuman dari Kaisar Agustus bahwa setiap orang harus mendaftarkan dirinya ke kotanya masing-masing. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga dengan Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Dan setelah Yusuf dan Maria sampai di Betlehem, dan tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Maria, kamu kenapa? Perutku sakit sekali. Sepertinya kamu melahirkan. Ayo kita cari penginapan dulu. Sakit. Aduh, sakit. Maaf Pak, ada apa? Sepertinya istri saya melahirkan. Apakah ada penginapan yang kosong? Maaf Pak, penginapannya semuanya pada penuh. Aduh, sakit. Bagaimana ini? Ayo kita cari di sana. Saya sudah tak tahan lagi. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Ya, ada apa Bu? Maaf Bu, sepertinya istri saya melahirkan. Kami sedang mencari tempat penginapan. Wah, kasihan sekali ya. Tapi sayang, tempat saya udah penuh semuanya. Tapi ada satu tempat, cuma itu tempat kandang binatang. Apakah Tidak apa-apa Bu. Setelah itu, gembala sedang berada di padang untuk memberikan makan kepada domba-dombanya. Dan malaikat datang untuk memberitahukan kepada para gembala bahwa juru selamat telah datang ke dunia. Hai gembala, apakah kau nyanyikan terhenti? Mata apa terima dari balas surgawi? Bahwa telah lahir bagimu juru selamat di kota Betlehem, dan inilah tandanya bagimu. Ia akan dibungkus dengan kain lampit dan terbaring di palungan. Telah lahir juru selamat. Hah? Ayo, kita lihat. Ayo, kita ke sana. Salam Maria, Yusuf. Ya, salam. Ternyata ini kau juru selamatnya. Iya, benar sekali. Wah, kita harus memberitahu kepada semua orang. Iya, benar sekali. Bahwa benar sekali yang dikatakan oleh malaikat itu, telah lahir juru selamat di dunia. Iya, ayo kita mau memberitahukan kepada yang lain. Betul. Ayo. 'Dan 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 'Dan
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan mereka bertanya-tanya, Kita cari di mana lagi ini? Sepertinya kita harus bertanya kepada orang yang di sekitar ini. Iya, aku Pak, bertanya. Pak. Pak, kami mau tanya Pak, di mana raja itu lahir Pak? Saya tidak tahu. Mana ini? Wah, Ada bintang. ada bintang. Nah, kita ikuti saja. Ya, Betul. Ya, ayo kita ikuti bintangnya itu. Di mana dia berjalan, di situ kita jalan. Ayo. Wah, inikah bayi yang telah lahir di dunia itu? Iya, benar sekali. Terima kasih ya Raja, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Saya akan mempersembahkanmu sebagai tanda ucapan terima kasih kami. Iya, terima kasih juga. Engkau telah lahir ke dunia untuk menebus dosa kami. Saya akan mempersembahkan kemenyan. terima kasih Tuhan, Engkau menjadi raja bagi kami. Kau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Saya mempersembahkan emas sebagai hasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Wah, adik-adik semuanya telah mendengarkan cerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Dan sangat indah sekali di mana Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menebus dosa dunia. Dan adik-adik juga harus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dosa Kak Serlin, dan dosa yang lain juga. Wah, adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan melakukan semua perintah Tuhan Yesus, yaitu senang membaca Alkitab, senang berdoa, senang melakukan hal-hal yang baik, senang membantu orang tua, senang berkata-kata baik, tidak boleh memaki, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Iya, sampai di sini aja cerita Kak Serlin. Kita akan ketemu minggu depan, tentunya di acara sekolah minggu lagi ya. Dan minggu depan Kak Serlin akan menyediakan cerita yang sangat menarik buat adik-adik. Jadi adik-adik harus siap-siap ya. Iya, baik, sampai di sini aja. Sampai jumpa minggu depan. Dan